Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini terus terang kami masih berada di kandangnya salah satu peternakan di daerah Blitar, yaitu Cafe Wedhus Selokajang. Jadi kali ini terus terang ini waktunya makan, teman-teman semuanya. Dan untuk menu hijauan bisa dilihat ini daun pohon, daun ketela. Sangat james, sangat senang sekali ini. Dan setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, pemiliknya langsung mengenai peternakannya, induk-indukan yang ada di Cafe Wedhus Selokajang, teman-teman semuanya. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Karena di sini selain beternak juga memerah susu, terutama untuk keseharian hari-hari. Jadi tonton terus sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa, agar kedepannya dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami Samudra Etawa. Jadi mari kita belajar untuk cerdas, teman-teman semuanya. Dan mari kita belajar untuk pintar. Dan mari kita belajar untuk menuju peternak yang sukses. Itu harus dicatat. Kalau kita ingin menjadi peternak yang sukses, kita harus cerdas dan harus pintar. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Ini sangat banyak sekali induknya, dan di sini di Cafe Wedhus Selokajang ini bisa dilihat satu petak ini ada 2 ekor induk. Padahal ini induknya jumbo-jumbo. Ini rata-rata per petak ini ada 2 ekor induk untuk meringankan tempat, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita punya tempat minim, itu bisa diakali satu petak 2 ekor seperti ini. Tidak apa-apa, tidak masalah, satu petak 2 ekor lebih bagus. Ini padahal kambingnya sangat jumbo-jumbo. Dan rata-rata di sini induknya ini sudah positif bunting. Mungkin bunting kisaran 3 bulan, 4 bulan ini yang paling banyak sekali. Jadi terus terang ini di kandangnya beliau tidak ada cempe. Rata-rata soalnya sudah positif bunting. Jadi untuk informasi selengkapnya langsung kita ngobrol-ngobrol bersama pemiliknya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman-teman semuanya pemiliknya. Bisa diperkenalkan diri dulu, Ade, nama dan alamat lengkap. Nama saya asli Muhammad Imron, panggilan Mas Sampo. Facebook Sampo Sidut Senut. Sampo Sidut Senut. Alamat Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Jadi itu teman-teman semuanya, nama Muhammad Imron, nama panggilan Bapak Sampo. Facebook Sampo Sidut Senut, bisa dicatat. Facebooknya Sampo Sidut Senut, alamat Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Oke, Made, ini di kandang kisaran ada berapa ekor nih? Kurang lebih yang kandang sini 13-an ekor. Di sini 13 ekor. 13 Terus ekor. untuk yang sebelah sana itu? Kalau sebelah sana perak, khusus untuk perak. Khusus untuk perak. Oh. Itu berapa ekor? Kurang lebih 11 ekor. 11 ekor juga. Iya. Jadi total kisaran hampir 20 ekor lebih, Mas ya? Iya, 20 ekor. 20 ekor lebih. Terus ini rata-rata berarti kayak bunting semua, Mas ya? Iya, bunting semua. Bunting 3 bulanan. 3 bulan lebih. Ternyata Ya, 4 bulan jalan. ternyata semuanya ini rata-rata bunting, teman-teman. Ini berarti kawet sama Mbah Temon semua. Mbah Temon semua. Iya. Ini nih teman-teman semuanya bisa dipelajari induk-induk yang ada di kandangnya Bapak Sampo. Memang untuk jenis telinga sudah lumayan panjang-panjang, untuk kepala juga sudah lumayan bagus, layak breeding. Enggak istimewa tapi sudah layak, teman-teman semuanya. Jadi inilah yang dimaksud kita sebagai peternak, agar modal kita tidak terlalu banyak untuk dikeluarkan. Kita membeli induk atau betina itu yang layak. Jadi gimana nih? Enggak istimewa tapi layak untuk ternak ya. Untuk jenis telinga sudah lumayan panjang, untuk kelenturan sudah bagus, dan untuk postur terutama ini memang jumbo-jumbo. Kalau untuk postur mungkin bisa diakali, Mas ya. Dirawat bagus, perawatan bagus, dicombor rutin, otomatis kalau untuk jenis kambing PE rata-rata masih besar. Jangan khawatir, tidak ada rumusnya kambing PE itu kecil, itu tidak ada, teman-teman semuanya.
kalau kita rawat sungguh-sungguh pasti semuanya jumbo-jumbo besar-besar. Contohnya seperti yang ada di kandangnya Pak Ip ini, posturnya jumbo-jumbo semua. Ini rata-rata di kandang sini beranak berapa kali Mas? 4 kali. Sudah 4 kali? Iya, 4 kali. Jadi untuk spek postur kayak ini, postur jumbo-jumbo, ini rata-rata memang 3-4 kali Mas ya? Iya, 3-4. Kalau sudah beranak 3 kali, 4 kali, otomatis untuk pertumbuhan sudah maksimal. Iya. Beda lagi kalau masih darah, masih induk laktasi 1 itu mungkin belum maksimal untuk pertumbuhan teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang sangat banyak sekali dari teman-teman semuanya yang tanya ke saya, masih darah, ada yang bertanya ini nanti bisa besar apa enggak Made? Pasti besar teman-teman semuanya, jangan khawatir. Contohnya kayak di kandangnya Pak Ip ini, dulu mungkin belinya agak kecil-kecil Made ya? Kecil. Masih kecil ya? Iya. Tidak terlalu besar, cuman berhubung di sini ini sudah beranak 3 kali, 4 kali, otomatis posturnya sudah maksimal karena dirawat bagus Mas ya. Iya. Jadi di kandang sini ada kisaran 11 ekor. Terus kenapa ini satu petak kok dikasih 2 ekor deh? Untuk apa ya? Apa memang kandangnya kurang ini? Ya mungkin bisa gitu, cuma biar lebih ringan lah, ringan tempat. Ringan tempat, lebih praktis Ya. ngasih makan ada ya. Jadi kalau satu petak 2 ekor mungkin 5 petak sudah 10 ekor ada ya. Iya. Lumayan untuk omset. Jadi kandang kecil, kandang mini, kandang sederhana tapi hasilnya yang luar biasa. Iya. Itu harus dicontoh, itu rumus baru teman-teman semuanya. Jangan kita membuat kandang satu petak besar-besar isinya cuma satu-satu. Nah itu mungkin biaya kandang sangat banyak sekali. Terus istilahnya untuk perawatan pun sangat susah juga Mas ya. Sana sini mungkin agak rumit. Tapi kalau satu petak 2 ekor seperti ini lebih simpel teman-teman semuanya, lebih simpel, lebih praktis. Hasilnya pun ya 2 kali lipat, itu pasti. Jadi di sini ini rata-rata semuanya induk posisi sudah bunting teman-teman Ya, semuanya. sudah bunting. Mungkin akan kami beritahukan untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, ciri-ciri kambing positif bunting induk. Saya beri yang sangat mudah saja lah. Kita keluarkan 1 ekor induk. Kami ingin memberitahukan ke teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang masih belum mengetahui ciri-ciri kambing betina induk positif bunting. Di kali ini kami akan memberitahukan spek contoh induk positif bunting minimal 3 bulan sampai 4 bulan masa kehamilan. Ini kalau boleh tahu laktasi berapa Mas? Laktasi 2. Laktasi 2. Iya. Jadi ini laktasi 2. Ini bisa dilihat. Memang kalau untuk badan biasanya kalau sudah bunting 3-4 bulan pasti agak besar. Itu pertama. Walaupun tidak besar itu tidak jaminan bunting teman-teman semuanya. Jadi walaupun badannya tidak besar itu pun tidak jaminan tidak bunting. Tapi yang paling akurat lagi di sini. Kita lihat contoh ini. Ini kalau sudah positif bunting, ini bisa dilihat ini. Ini kapuran ini sudah mekar teman-teman. Ini sudah besar kapuran. Untuk punting pasti kering, tidak ngisi besar. Ini punting harus kering, tidak ngisi. Karena apa? Kalau positif bunting 3-4 bulan itu masa kering untuk susu. Jadi ini harus kering. Kalau ini saya tekan, ini pasti kayak lem. Itu jaminan pasti. Kalau ini ditekan nanti susunya cair kayak santan. Padahal sudah positif bunting 3 bulan 4 bulan, itu kemungkinan besar 80% itu tidak positif bunting. Memang ada kambing bunting itu susunya dikeluarkan itu susu cair santan, itu ada, tapi mungkin cuma 10% atau 15%. Tapi normalnya kebanyakan kalau sudah positif bunting 3 sampai 4 bulan, kapur sudah mekar, punting harus kering. Seperti ini. Ini harus kering. Kalau ini dikeluarkan pasti kayak lem ini. Tapi tidak usah dikeluarkan, ini jaminan kayak lem ini. Soalnya kalau untuk positif bunting, kalau bisa dihindari jangan terlalu ini ditekan, dikeluarkan susunya. Soalnya apa? Ini ada jalan keluarnya ini susu. Ini kalau sampai ini di pelurut kayak gini otomatis keluar.
ini nanti bisa dimasuki bakteri teman-teman semuanya. Itu harus dicatat. Kalau ini bakteri sudah masuk lewat sini, nanti kalau sudah melahirkan, pas waktu melahirkan, ambing susu ini pasti panas nanti. Akhirnya gejala mastitis. Itu yang harus dicatat. Jangan sampai dibuat mainan ini kalau sudah positif bunting. Jadi kalau perlu harus dibersihkan, diseko, dibersihkan untuk bunting, kapuran. Jadi biar aman, biar steril, tidak ada bakteri. Itu harus dicatat. Jangan sampai kita ceroboh. Soalnya sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya ada induk beranak, akhirnya susunya panas, mastitis. Karena apa? Pas waktu bunting susunya tidak dirawat, tidak pernah dibersihkan. Atau mungkin ada yang sering dipeluruti, dikeluarkan susunya. Akhirnya bakteri masuk. Itu kesalahan fatal dari seorang peternak, itu harus dicatat. Jangan sampai diulangi itu. Jadi mungkin untuk perawatan kambing bunting, kalau bisa menu harus rutin. Hari-hari pagi dicombor ada ya? Iya. Hijauan rutin. Terus ada lagi tanda-tanda atau contoh kambing positif bunting. Ini saya buka untuk kemaluannya. Nih, untuk kemaluannya pasti bengkak teman-teman semuanya. Jadi untuk kambing kalau sudah positif bunting 3 bulan ke 4 bulan, untuk kemaluan pasti membengkak. Itu pasti. Kalau kemaluannya tidak membengkak, ya mungkin bisa tidak jadi bunting. Mungkin 50-50 itu. Jadi harus berhati-hati itu. Kalau kita sebagai peternak harus benar-benar teliti. Jangan sampai kita salah untuk mendeteksi. Kalau kita salah mendeteksi, otomatis kita membuang waktu. Percuma-cuma teman-teman semuanya. Jadi kita membuang waktu untuk percuma-cuma. Seharusnya sudah beranak, akhirnya belum beranak. Itu salah satu contohnya lagi. Kita sebagai peternak memang ditekan harus cerdas, itu kayak gitu teman-teman semuanya. Jangan sampai kita tidak cerdas kalau menjadi peternak. Terus berarti di kandang sana selain kalau ini tidak diperah ada ya? Enggak. Khusus yang ini tidak diperah. Memang khusus diternak, ya, breeding. untuk ternak. Dijual anaknya, induknya dikawinkan lagi, terus gitu ya. Terus kalau untuk kandang sebelah berarti khusus diperah. Diperah. Mungkin kita langsung ke sana teman-teman semuanya. Kita lihat kambing yang diperah, khusus yang diperah ini. Tapi kalau untuk kambing di sini, ini bisa dipelajari semua teman-teman semuanya. Kelas breeding yang ada di kandangnya Pak Ip. Ini dulu rata-rata belinya modal 5-6 juta Mas. Iya. Rata-rata 5-6 juta. Yang harga 10 juta enggak ada Mas? Enggak ada. Memang enggak ada. Enggak ada. Jadi ternyata ini semua ini yang di sini rata-rata harga 5 jutaan teman-teman semuanya. Ternyata dengan modal 5 juta, 6 juta, anaknya pun tidak kalah dengan modal yang 10 juta. Tergantung kita penyilangannya, tergantung bejantannya Mas ya. Iya. Pertama bejantan, kedua perawatan. Kalau perawatan sungguh-sungguh, bejantan bagus, insya Allah etawa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Modal 5 juta pernah menghasilkan anakan 21 juta Pak ya? 1 juta. Umur 17 hari. Itu harus dicatat. Kelebihan dari kambing PE teman-teman. Oke Mas, kita lanjut di kandang sebelah Mas. Oke. Mari teman-teman semuanya, kita lanjut ke kandang sebelah. Jadi di sini juga ada ini satu blok khusus diperah ini. Perah. Terus kalau boleh tahu kenapa Mas kok sampai istilahnya terjun kambing perah? Kalau untuk perah itu nomor 1 itu untuk harian. Untuk harian, Untuk penghasilan harian Mas ya? Nah, penghasilan harian. Kalau untuk BD kan hasil bulanan, mungkin tahunan. Kalau bulanan, tahunan ya mungkin Anaknya BD. anak-anak. Tapi kalau untuk harian susu Mas ya? Susu. Jadi untuk kita sebagai peternak, selain kita membreeding untuk menjual anaknya, kita juga harus pandai untuk menyiasati agar kita bisa punya penghasilan harian Mas ya. Iya. Contohnya kita membeli kambing kelas spek perah. Perah. Mungkin ini teman-teman semuanya bisa lebih dekat untuk spek kambing perah. Kalau untuk spek kambing perah itu yang diutamakan apa? Yang jelas susu teman-teman semuanya.
untuk induk, telinga, kepala itu tidak dipikirkan. Ini juga ada yang koploh ini. Iya. Tidak kambing telinga melipat, tidak kambing koploh. Cuman diutamakan susu yang bagus. Jadi kualitas susu yang paling utama. Kapuran besar, punting juga besar. Ya, Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu untuk spek kambing perah seperti ini, Mas. Ini rata-rata dengan beli berapa, Mas? Dulu kisaran 4 sampai 4,5. 4 jutaan. Heeh. Padahal ini kambing koploh, Mas. Iya. Kok mahal, Mas? Karena Waktu produksi. Jadi masih belinya produksi. itu pas produksi. Pas produksi. Enggak pas posisi kering enggak ya? Enggak. Jadi sudah siap produk ya. Siap produk. Jadi ternyata beliau mendapatkan kambing spek perah ini pas posisi baru beranak, Mas ya. Terus induknya dibeli dengan kisaran harga 4 jutaan. Terus kalau untuk harga kisaran 2,5 juta, 3 juta apa tidak dapat, Mas? Kambing perah. Ya mungkin sudah dapat, cuma produksinya kurang banyak. Produksi susunya kurang banyak. Kurang banyak. Atau mungkin sudah kepotong kemakan usia anaknya, Mas. Mungkin ada yang harga 3 juta tapi anaknya sudah usia kisaran 3 bulan, contohnya kayak gitu. Tapi kalau kita ingin mencari produksinya yang paling bagus, yang paling banyak, otomatis kan setelah melahirkan, Mas ya? Iya, setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan kita beli, tapi ya agak mahal, Mas ya? Iya. Mungkin kisarannya itu tadi, beliau mendapatkan dengan harga 4 jutaan, teman-teman semuanya. Ini bisa dipelajari. Telinganya cuma biasa-biasa. Tapi untuk produksi susunya memang sangat bagus. Itu sudah kelihatan kapurannya besar-besar, punting juga besar-besar. Terus dengan harga 4 jutaan itu per hari satu ekor berapa liter, Mas ya? Ya kurang lebih 2 sampai 2,5 liter. Rata-rata? Iya. Per hari? Jadi per hari dengan modal 4 juta, teman-teman. Itu per hari bisa mendapatkan 2 liter, 2 liter setengah. Itu dengan menu makan gimana, Mas ya? Kalau menu makan untuk comboran Apa saja? ya kangkung, ampas, Jagung, jagung, sama kacang hijau. sama kacang hijau. Satu hari, 1 kali, 2 kali? 2 kali. 2 kali? Ya 2 kali. Ampas tahu, kangkung kering, jagung, sama kacang hijau. Kacang hijau. Jadi 4 jenis, Mas ya? Iya, Pak. 4 jenis. Dicombor 2 kali. Diperah pun juga 2 kali, Mas ya? 2 kali. Pagi sama sore. Hmm. Ini berarti ada kisaran 11 ekor. 11 ekor kalau per hari berarti mungkin hampir 20 liter, Mas ya? Ya kurang lebihnya gitu. Kurang lebih hampir 20 liter. Untuk per liter berapa, Mas ya? Harga Kalau jual? Untuk daerah sini 20 sampai 25. Per liter Kalau harga besar, maksudnya ngambilnya banyak. ngambilnya banyak. Oh, jadi kalau kita mengambil banyak per liter bisa cuma 20.000, teman-teman semuanya. Maksimal 25.000. Jadi mungkin bila ada teman-teman semuanya yang menginginkan kambing susu kambing segar, mungkin nanti bisa langsung datang ke kandangnya beliau di daerah Silokajang, Kecamatan Setengat, teman-teman semuanya. Harga per liter 20.000. Jadi stok tiap hari minimal 15 liter ada, Mas ya? Ya kurang lebih. Jadi tiap hari 15 liter pasti ada, jangan khawatir. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami mengenai peternakan yang ada di kandangnya Pak Ip yang berada di daerah Silokajang, Kecamatan Setengat. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang ingin memulai terjun dalam beternak. Jadi semoga bisa bermanfaat. Harus yakin teman-teman semuanya, harus semangat. Kalau kita semua pasti bisa. Jadi Etawa memang luar biasa. Mungkin cukup sekian dulu, Mas ya, informasinya. Oke. Terima kasih banyak. Semoga ke depan tambah lancar, Amin. sukses, dan Amin. berjaya, Mas ya. Amin. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Etawa luar biasa. Pokoknya yakin, ora mung jare.